Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairil, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Sawangun Angkatan 4 Kelompok 3 dengan nomor NTH 11. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar WOG atau Wall of Government. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan definisi WOG dari beberapa pendapat. Untuk definisi WOG yang dinyatakan dalam laporan APSC, pengertian WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Kalau menurut USIP, dalam pengertiannya itu WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Untuk kesimpulannya, WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa best practice WOG yang dapat diidentifikasi dari Indonesia. Itu yang pertama, itu budaya dan filosofi. Budaya dan filosofi ini menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya, merupakan keharusan agar tidak terjadi kultur shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua, yaitu cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WOG juga seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas dan insentif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, itu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WOG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana e-government dapat mendukung WOG? WOG didefinisikan sebagai model pendekatan interaktif fungsional satu atap, maka koordinasi dan kolaborasi menjadi kata kunci dalam menerapkan WOG. Untuk dapat menerapkan itu semua, tidak ada jalan lain selain dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara tidak langsung akan mempermudah integrasi data antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini pada akhirnya akan semakin memangkas peliknya hierarki birokrasi serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi secara efektif dan efisien. Pada pemanfaatan teknologi informasi inilah peran e-government dalam mendukung WOG. Sebagaimana diketahui bahwa e-government adalah tata kelola pemerintahan atau governance yang diselenggarakan secara terintegrasi dan interaktif berbasis teknologi IT, agar tercipta koneksi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, produktif, dan responsif. Untuk pertanyaan yang keempat, itu bagaimana implementasi WOG dalam perspektif kebijakan publik di Indonesia.
Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan publik Indonesia dapat dilihat dari keefektifan pembangunan mall pelayanan publik sebagai implementasi dari praktik Wall of Government serta pengaplikasian konsep e-government. Dengan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan mall pelayanan publik sebagai implementasi praktik WOG yang sejalan dengan konsep e-government telah sesuai dan mendukung prinsip pelayanan publik yang prima. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima yaitu terkait implementasi WOG di Indonesia, apa permasalahan kebijakan yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Untuk permasalahan implementasi WOG di Indonesia yaitu yang pertama itu belum adanya regulasi terbentuk peraturan yang dapat mengatur mengenai kewajiban penerapan WOG di organisasi atau instansi sehingga belum terdapat panduan dan keseragaman dalam praktik kedepannya. Untuk yang kedua yaitu masih belum adanya tradisi saling berbagi informasi. Dalam organisasi sektor publik juga menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penerapan WOG. Keterbukaan informasi masih menjadi suatu hal yang belum familiar di sektor publik. Malah dalam beberapa kasus masih banyak oknum yang secara sengaja mempersulit akses kepada masyarakat umum. Solusi dari kedua permasalahan tersebut adalah perlunya regulasi yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang memuat sanksi jika ditemukannya pelanggaran yang dapat menghambat penerapan WOG di Indonesia.